Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Kali ini saya akan bahas tentang bagaimana menyelaraskan antara pikiran dan hati. Kalau dalam bahasa agamanya disebutnya niat. Bagaimana niat itu selaras dengan apa yang difikirkan serta apa yang dirasakan. Simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita bahas atau kupas lebih dalam pemahamannya, saya ingin informasikan seperti biasanya dua hal. Undangan saya untuk Anda agar Anda bisa ikut bergabung di seminar online yang saya adakan tanggal 15 Februari, tepatnya hari Kamis pukul 19.30 sampai selesai. Hari Kamis malam Jumat sekali lagi yang akan mengupas tentang rahasia jalan kaya dengan keilmuan mengupas tuntas tentang bagaimana caranya menjadi pribadi yang fitrahnya manusia, yaitu magnet keberlimpahan, magnet keberuntungan. Untuk itu segera daftarkan diri Anda. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mbak Putri tertera di layar monitor Anda atau klik link yang ada di deskripsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya buka kembali kelas eksklusif secara online selama 6 bulan dengan pertemuan rutin setiap hari Jumat malam pukul 19.30 sampai selesai. Banyak fasilitas yang bisa Anda dapatkan tentunya dengan pemahamannya. Anda juga akan mendapatkan video edukasi dari saya, susunannya urut. Kemudian setiap pertemuan akan direcord di YouTube, itu pun akan Anda dapatkan. Juga Anda mendapatkan bonus audio pemrograman atau audio hipnoterapi, program ulang bawah sadar, menjadi magnet yang berlimpah, menjadi magnet cinta juga. Silakan segera daftarkan diri Anda untuk mendapatkan semua fasilitas tersebut. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mbak Putri tertera di layar monitor atau klik link yang ada di deskripsi. Baik teman-teman, ini sebenarnya hampir permasalahan semua orang sih. Maksudnya pertanyaan semua orang ya. Karena saya yakin teman-teman yang mendengarkan saya saat ini sudah sering belajar tentang loa. Baik itu belajar di YouTube ataupun sudah ketemu dengan pakarnya atau praktisinya. Tetapi tidak sedikit yang gagal dalam mempraktekannya. Kenapa kok gagal? Begitu pertanyaannya ya. Karena memang belum memahami secara utuh bahwa ternyata loa itu adalah bicara tentang bawah sadar. Salah satu pakar loa mengatakan bahwa buku The Secret yang Anda pahami cikal bakal Anda memahami loa, buku The Secret itu hanya menyampaikan sebuah informasi, tidak menyampaikan bagaimana cara mempraktekannya secara utuh. Maka Anda ditugaskan untuk mencari mentor-mentor atau pembimbing yang bisa membimbing Anda secara langsung. Ini pakarnya sendiri dan bahkan ada di videonya. Ya, Anda boleh cari di YouTube, itu banyak banget ya. Yang mengatakan itu kalau nggak salah Joe Vital namanya. Nah, dari itulah akhirnya pemahaman ini berkembang, kemudian banyak yang gagal pula dalam mempraktekannya. Sekali lagi bahwa loa itu bicara tentang konsep bawah sadar, program ulang bawah sadar. Nah, kecelakaannya atau kekeliruannya adalah orang hanya bermain di dalam pikirannya saja, tetapi tidak mengasah apa yang ada di dalam perasaannya. Sementara manusia itu beraktivitas, bergerak dalam kesehariannya itu dikendalikan atau didominasi oleh pikiran bawah sadarnya, oleh perasaannya, oleh hatinya. Oke. Nah, saya tadi katakan bahwa yang dikedepankan atau manusia itu sibuk pada pikirannya saja, sementara pikiran itu hanya 12%. Hanya 12%, bahkan di bawah itu. Ya, ada yang mengatakan 5-10% saja. Oke. Itu pikiran sadarnya. Jadi, kita kesulitan karena memang kapasitasnya kecil. Ya, katakanlah pikirannya sudah positif terus, tetapi yang terbengkalai adalah bawah sadarnya seperti apa. Nah, inilah akhirnya tidak selaras antara pikiran dan hati. Kalau dalam bahasa agama disebutnya niatnya nggak sama, tujuannya nggak sama. Apa yang difikirkan dengan apa yang dirasakan. Sekali lagi saya mau negasin di sini bahwa manusia itu dominan dikendalikan oleh bawah sadarnya 90%, 88-90% dikendalikan oleh bawah sadarnya. Dan bahkan kadang-kadang secara tidak sadar. Oke. Jadi kita bisa tarik kesimpulan di sini, mana yang harus kita perbaiki? Pikirankah atau hatikah? Bagi saya, menurut pemahaman saya, menurut keilmuan yang saya tangkap, dan ini sudah teruji, yaitu bawah sadarnya yang harus diperbaiki dulu.
perasaannya dulu. Karena semuanya bermula dari hati. Ya, kalau hatinya baik pasti pikirannya baik. Kalau sudah pikirannya baik pasti kata-katanya baik. Kalau sudah kata-katanya baik pasti yang dikerjakan baik. Dan ketika yang dikerjakan baik berulang-ulang maka kebiasaannya juga akan baik. Dari kebiasaan tersebut terbentuk menjadi sebuah karakter. Jadilah dirimu, kemudian nasibmu juga akan baik. Jadi bermula dari hati. Jadi kalau hatinya diperbaiki, insya Allah semuanya akan baik. Nah, ketika hati Anda sudah baik, pikiran Anda akan ngikut. Maka pola pembelajaran di RKD, ya, pola pembelajarannya di majelis yang saya pimpin atau di RKD, di Rahasia Keajaiban Doa, itu pertama bukan membahas loanya, tetapi yang pertama adalah bagaimana bisa membentuk karakter atau mental yang lebih baik, yaitu dengan memperbaiki diri. Urus dulu luka batinnya, kemudian perbaiki dulu self talknya, karena cikal bakal permasalahan atau tarikan itu munculnya dari situ. Ketika perasaannya sudah beres dari luka batin, sok silahkan baru kita belajar atau baru kita melompat pada yang disebut loa. Karena loa itu hukum jadi sudah, tinggal kita mempraktekannya. Tapi kalau diri ini belum siap, belum layak, belum pantas untuk kebaikan, karena hati masih didominasi oleh keburukan, kebencian, kekecewaan, kesedihan dan lain sebagainya, maka pada akhirnya kita hanya akan menarik hal-hal yang negatif. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana caranya menyelaraskan antara pikiran dan hati, gak usah dipikirin itu. Pikirkan bagaimana membentuk hati menjadi baik sehingga mentalnya jadi baik. Karena pikiran nanti akan seragam, pikiran nanti akan sama dengan sendirinya. Jadi di dalam pemahaman agama juga demikian, niat. Ketika pikiran dan hati tidak sama, maka yang muncul satu, kemunafikan. Gak jujur sama Allah maksudnya. Ya, nggak jujur atas permintaannya, lain yang difikirkan, lain yang diucapkan, lain pula yang dirasakan dalam hatinya. Jadi jelas sudah di sini bahwa menyelaraskan pikiran dan perasaan itu penting banget. Ya, nggak usah mikir bagaimana cara menyelaraskannya, pikirkan saja bagaimana memperbaiki diri, karena nanti otomatis akan selaras dengan sendirinya antara hatimu dengan pikiranmu. Karena nanti ucapan juga akan mengikuti, sumbernya ada di hati. Nah, bagaimana caranya membuat hati ini menjadi baik? Video sebelumnya, ya, itu adalah solusinya. Video sebelumnya, yaitu dengan berzikir, bagaimana membuat zikir itu masuk ke dalam rasa sehingga cepat dalam efeknya. Kemudian kalau Anda nggak yakin dengan zikir, ya bisa Anda dengan afirmasi. Nanti pun akan membentuk self talk yang baik. Self talk itu kata hati. Jadi ketika dua ini selaras, maka berlakulah kekuatan manusia sejatinya. Energi manusia sejatinya, yaitu pikiran dan hatinya selaras. Saya senggol sedikit tentang energi. Energi ini luar biasa. Hukum loa itu adalah hukum energi. Karena energi negatif yang kita keluarkan, maka kita akan menarik negatif. Energi positif yang kita keluarkan, kita pun akan menarik energi yang positif juga. Jadi baik atau buruknya hidupmu itu bukan karena orang lain, tapi karena dirimu sendiri. Berhenti menyalahkan orang lain, berhenti menuntut orang lain harus sevibrasi denganmu, berhenti menuntut orang lain harus baik kepadamu, karena itu hanya akan mempersulit hidupmu sendiri. Gak usah ada tuntutan. Manusia hidup tuh wajib netral. Kalau Anda baik, orang lain pasti baik. Jadi kalau Anda punya pertanyaan, kalau ada orang tidak baik datang ke Anda, memperlakukan Anda dengan tidak baik, Anda diperlakukan, intinya diperlakukan tidak baik. Jangan salahin orang. Jangan-jangan karena memang Anda memancarkan energi yang negatif. Semoga bermanfaat teman-teman. Senang bisa berbagi. Jangan lupa kalau ingin dapat pemahamannya lebih detail, lebih lengkap, lebih komplit, kemudian mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti audio serta video yang bisa ditonton secara berulang, bukan di YouTube ya, tetapi memang video khusus, segera daftarkan di kelas eksklusif yang saya adakan untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Saya mohon pamit, mohon maaf jika ada salah kata. Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifilullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.